teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Ranting Ilmu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya, supaya channel ini bisa tumbuh lagi. Nyalakan lonceng biar kamu bisa dapat info terbaru dari kami. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu mengenai Permenpan nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Jadi buat teman-teman sebelum nonton video ini, kalian harus nonton dulu yang part 1 ya, karena ini adalah lanjutan dari part 1. Langsung saja, yang pertama, penilaian dan penetapan angka kredit. Yaitu ada 3. Yang pertama, untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, guru wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, penilaian dan penetapan angka kredit terhadap guru dilakukan paling kurang 1 kali dalam setahun. Yang ketiga, penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat guru yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan paling kurang 2 kali dalam 1 tahun, yaitu 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat dibantu oleh yang pertama, tim penilai tingkat pusat bagi Menteri Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut tim penilai pusat. Yang kedua, tim penilai Direktorat Jenderal Departemen Agama yang membidangi pendidikan terkait yang selanjutnya disebut tim penilai Departemen Agama. Yang ketiga, tim penilai Kantor Wilayah Departemen Agama yang selanjutnya tim fungsional guru. Kemudian untuk susunan keanggotaan tim penilai yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seorang ketua merangkap anggota dari unsur teknis. Yang kedua, seorang wakil ketua merangkap anggota. Yang ketiga, seorang sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian. Dan yang keempat, paling kurang 4 orang anggota. Syarat anggota tim penilai adalah yang pertama, menduduki jabatan dan paling rendah sama dengan jabatan dan pangkat guru yang dinilai. Yang kedua, memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja guru. Yang ketiga, dapat aktif melakukan penilaian. Untuk pembentukan dan susunan anggota tim penilai ditetapkan oleh yang pertama, Menteri Pendidikan Nasional untuk tim penilai pusat. Yang kedua, Direktorat Jenderal yang membidangi pendidikan terkait pada Departemen Agama untuk tim penilai Departemen Agama. Yang ketiga, Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama untuk tim penilai Kantor Wilayah Departemen Agama. Yang keempat, Kepala Kantor Departemen Agama untuk tim penilai Kantor Departemen Agama. Yang kelima, Gubernur untuk tim penilai provinsi. Yang keenam, Bupati atau Wali Kota untuk tim penilai kabupaten atau kota. Yang ketujuh, pimpinan unit kerja yang membidangi pendidikan setingkat eselon 1 di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama untuk tim penilai instansi. Selanjutnya, usul penetapan angka kredit diajukan oleh yang pertama, pimpinan unit kerja instansi provinsi yang membidangi kepegawaian, paling rendah eselon 2. Yang kedua, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau pejabat yang membidangi pendidikan. Yang ketiga, pejabat eselon 3 yang membidangi kepegawaian di lingkungan kantor wilayah Departemen Agama. Yang keempat, pejabat eselon 3 yang membidangi kepegawaian di lingkungan kantor wilayah Departemen Agama. Yang kelima, pejabat eselon 4 yang membidangi kepegawaian di lingkungan kantor Departemen Agama. Yang keenam, pimpinan instansi provinsi yang membidangi kepegawaian paling rendah eselon 3. Yang ketujuh, pimpinan instansi kabupaten atau kota yang membidangi kepegawaian paling rendah eselon 3.
Yang kedelapan, pimpinan instansi pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama yang membidangi kepegawaian paling rendah eselon 3. Masa jabatan anggota tim penilai adalah 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. Pegawai negeri sipil yang telah menjadi anggota tim penilai dalam 2 masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 masa jabatan. Dan dalam hal terdapat anggota tim penilai yang ikut dinilai, maka ketua tim penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti. Untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional guru, pejabat yang berwenang mengangkat pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional guru adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pegawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional guru harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, berijazah paling rendah S1 atau diploma 4 dan bersertifikat pendidik. Yang kedua, pangkat paling rendah penata muda golongan ruang 3A. Yang ketiga, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Yang keempat, memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi. Selanjutnya, ketentuan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional guru. Yang pertama, pengangkatan pegawai negeri sipil pusat dalam jabatan fungsional guru dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan fungsional guru yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Yang kedua, pengangkatan pegawai negeri sipil daerah dalam jabatan fungsional guru dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan fungsional guru yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kemudian pengangkatan pegawai negeri sipil dari jabatan lain ke jabatan fungsional guru dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tentu memenuhi syarat. Yang kedua, memiliki pengalaman sebagai guru paling singkat 2 tahun. Yang ketiga, usia paling tinggi 50 tahun. Yang keempat, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Kemudian pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan fungsional guru. Guru dibebaskan sementara dari jabatannya apabila yang pertama, dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat. Yang kedua, diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil. Yang ketiga, ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional guru. Yang keempat, menjalani cuti di luar tanggungan negara. Yang kelima, melaksanakan tugas belajar selama 6 bulan atau lebih. Untuk ketentuan peralihan, yang pertama, dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, jenjang jabatan fungsional guru disesuaikan dengan jenjang jabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini. Yang kedua, penyesuaian jenjang jabatan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga, prestasi kerja yang telah dilakukan guru sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini dinilai berdasarkan keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor
8411993. Kemudian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit guru golongan 2 adalah yang pertama, Kepala Kantor Departemen Agama bagi guru mata pelajaran pendidikan agama dan guru pada madrasah. Yang kedua, pimpinan unit kerja yang membidangi pendidikan setingkat eselon 2 bagi guru di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Yang ketiga, kepala dinas yang membidangi pendidikan bagi guru di lingkungan provinsi. Yang keempat, kepala dinas yang membidangi pendidikan bagi guru di lingkungan kabupaten atau kota. Usul penetapan angka kredit guru golongan 2 diajukan oleh yang pertama, kepala sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Departemen Agama bagi guru mata pelajaran pendidikan agama dan guru pada madrasah. Yang kedua, kepala sekolah yang bersangkutan kepada pimpinan unit kerja yang membidangi pendidikan setingkat eselon 2 bagi guru di instansi di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Yang ketiga, kepala sekolah yang bersangkutan kepada kepala dinas yang membidangi pendidikan di kabupaten atau kota bagi guru di lingkungan kabupaten atau kota. Yang keempat, kepala sekolah yang bersangkutan kepada kepala dinas yang membidangi pendidikan di provinsi bagi guru di lingkungan provinsi. Sekian teman-teman pembahasan mengenai Permenpan nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Jangan lupa tonton video pembahasan selanjutnya.